Oke, di video kali ini saya ingin mereview untuk pertandingan AFC Cup di mana Bali United tidak berhasil lolos ya ke putaran berikutnya dan PSM Makassar berhasil lolos ke putaran berikutnya. Jadi sekarang hanya ada satu tim wakil dari Indonesia yaitu PSM Makassar. Jadi saya bahas dulu dari Bali United. Ini menurut opini saya, tanggapan saya. Saya memiliki statement untuk Bali United di AFC Cup ini. Apakah Bali United layak menjadi wakil tim Indonesia untuk berlaga di AFC Cup? Iya, saya setuju. Saya akan bilang sangat layak. Lalu statement kedua, apakah Bali United layak untuk tidak lolos ke AFC Cup di putaran berikutnya? Saya akan jawab, iya, sangat layak untuk tidak lolos ke putaran berikutnya di AFC Cup. Ini dua statement yang saya akan jelaskan di video ini mengenai review Bali United. Secara kualitas pemain, secara permainan Bali United, dan dari segi pelatihnya, Coach Teko, ini Bali United memiliki semuanya modal yang sangat luar biasa. Terbukti juga di musim lalu, Bali United bisa menjuarai BRI Liga 1. Jadi sangat layak Bali United untuk menjadi wakil tim Liga Indonesia untuk berlaga di AFC Cup. Sangat layak. Ini statement saya karena ada 3 alasan. Lalu kenapa saya bilang Bali United gak layak untuk lolos ke putaran berikutnya? Inilah yang saya bilang karena kesalahannya para pemain Bali United sendiri. Di mana letak kesalahannya? Kita flashback sedikit. Ketika Bali United menang lawan Kedah 2-0, di mana gol pertama dicetak oleh pemain bunuh diri ya dari pemain depan Kedah, dan gol kedua dari M. Rahmat, pemain pengganti yang masuk di babak kedua mencetak gol dari headingan. Ini melihat bahwa Bali United sebenarnya untuk proses golnya ini hanya satu, yaitu dari M. Rahmat, karena satu golnya bunuh diri. Dan ini pemain pengganti, artinya pemain serang dari Bali United selama 60 menit di pertandingan lawan Kedah ini bagaimana dalam kontribusi untuk mencetak gol. Dan saya sudah mengatakan lawan Kedah kemarin saat menang 2-0, harusnya Bali United bisa menang 5-0, bahkan mungkin bisa lebih, asalkan finishing dan keputusan-keputusan yang diambil dari lini serang Bali United ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Ya, lalu match kedua di mana Bali United dihajar 2-5 oleh Visaka. Di sini memang terlihat Irfan Jaya dan Private berhasil mencetak gol ya masing-masing untuk Bali United. Tapi Bali United kemasukan 5. 1 gol dari free kick dan 4 golnya yang dicetak ini sangat mudah prosesnya. Saya sudah bahas di review kemarin juga. Jadi artinya lini belakang dari Bali United terlihat seperti gugup, terutama dari Leonard Tumpamahu dan William Pakeko. Dan perform dari Ricky Fajrin yang biasanya bermain bagus ini juga terlihat flop ya, turun. Ini artinya kan pemain belakang dari Bali United lagi flop, lagi turun di match kedua lawan Visaka. Lalu finalnya di pertandingan ketiga lawan Kaya, saya sudah memberikan preview bahwa harusnya Bali United bisa mencetak lebih dari 2 gol menghadapi tim sekelas Kaya. Karena secara kualitas pemain, Bali United jelas di atas rata-rata dari pemain Kaya. Tapi alhasil apa di atas lapangan? Bali United menang 1-0 itu melewati gol dari Jajang, seorang pemain belakang, dan proses golnya melalui set play bola mati yang diberikan oleh Eber Beza kepada Jajang. Ya, jadi artinya kembali lagi PR atau persoalan Bali United di AFC Cup ini yaitu pada finishing. Karena Bali United saat menghadapi Kedah, Visaka, lalu Kaya, ini bukan berarti tidak memiliki peluang, tapi banyak sekali peluang yang harusnya bisa dikonversi menjadi gol. Tapi kembali lagi finishing para pemain dari Bali United yang nggak bisa memaksimalkan itu. Di sini artinya strategi dan sistem dari Coach Teko sebenarnya berjalan. Jadi tidak ada masalah untuk Coach Teko secara strateginya untuk Bali United. Tapi di sini menurut saya kesalahan para pemainnya Bali United sendiri yang nggak bisa memaksimalkan untuk mencetak gol yang banyak ya, mencetak gol di depan mata lah, karena banyak sekali momen sebenarnya. Lalu di lini belakang pemain Bali United juga seperti gugup, seperti underperform. Ya, jadi menurut saya walaupun Bali United kalah ini bukan 100% kesalahan Teko menurut saya, tapi kesalahan pada para pemainnya sendiri.
Apakah Bali United karena kelelahan ya setelah jam istirahatnya kurang mengikuti Piala Presiden di sebelumnya? Iya, memang ada pengaruh, pastinya ada untuk masalah fisik. Tapi bukan sebagai alasan yang kuat Bali United nggak bisa lolos ke putaran berikutnya karena masalah fisik. Walaupun itu juga memang ada hubungannya ya. Tapi menurut saya alasan yang paling kuat karena pemain Bali United nggak bisa memberikan gol yang atau finishing yang bagus, dan lini belakangnya juga seperti lagi underperform, bukan seperti Bali United yang seperti biasanya. Ini yang menurut saya membuat statement saya iya Bali United nggak layak untuk lolos ke AFC Cup di musim depan ya, di musim ini ya. Jadi artinya dengan evaluasi seperti ini yang diharapkan dari saya, Bali United bisa, terutama dari Coach Teko ya, manajemennya bisa melihat kekurangan para pemain dari Bali United ini apa, berikan introspeksi, berikan evaluasi agar Bali United untuk BRI Liga 1 nanti ya di musim depan ini sudah semakin matang. Jadi pemain-pemain yang hijrah ini kan boleh dibilang hanya Stefano Lillipali ya yang paling pemain bintangnya lah yang pindah, sisanya masih ada. Ya ini semoga yang diharapkan masih bisa menjadi jalan keluar untuk Bali United bisa mempersiapkan BRI Liga 1 agar lebih matang lagi. Inilah fungsinya saya membuat review ya, atau kritikan, tapi saya juga memberikan solusi agar bukan sebagai omong kosong aja memberikan kritik tanpa solusi. Ya, ini review untuk Bali United. Jadi tetap semangat untuk Bali United, tidak ada masalah walaupun tidak lolos ke putaran berikutnya. Menurut saya Bali United tetap tim yang luar biasa. Saya tidak banyak mengomentari dari masalah sisi permainan, sisi kualitas pemainnya, dan sisi pelatihnya. Hanya yang saya komentari masalah keputusan-keputusan yang diambil dari para pemain Bali United di AFC Cup ini. Ya, jadi cayo untuk Bali United, tetap semangat. Lalu kita next ke PSM Makassar. PSM Makassar berhasil lolos ke semifinal ya, atau berhasil lolos kalau boleh dibilang sebagai juara grup ya, karena tanpa terkalahkan. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Kenapa saya bilang prestasi yang sangat luar biasa? Karena PSM Makassar di Piala Presiden dan di Piala AFC Cup ini ya, ini banyak sekali merotasi pemain-pemain muda, lalu pemain-pemain pentingnya juga banyak yang hilang ya di musim ini, seperti Sutanto Tan, lalu Ilhamuddin Armain, Ferdinand Sinaga, ya, lalu Hasim Ibu ya. Ini kan pemain senior yang dimiliki dari PSM Makassar ya, yang usianya sudah matang, tapi justru pindah semua di musim ini. Artinya kan PSM Makassar banyak sekali melakukan rotasi pemain, apalagi ditunjuk pelatih baru Coach Tavares yang boleh dibilang berarti total hanya 5 kali ya melakukan pertandingan bersama PSM Makassar. Tapi di dalam Piala Presiden dulu, kita flashback sedikit, saya sudah mengatakan bahwa sistem dan strategi dari Coach Tavares yang membuat saya heran, ini kok para pemain mudanya langsung bisa menerapkan. Justru saya pernah bilang bahwa pemain muda dari PSM Makassar justru terlihat lebih bagus performnya daripada pemain seniornya, terutama di lini sayap. Saya pernah bahas ya, mungkin yang subscribe saya dari PSM Makassar sudah lihat video saya paham. Nah, ini yang saya lihat kembali lagi PSM Makassar saat di AFC Cup ini. Saya sudah bahas lawan Tampines Rovers juga, saya sudah bahas ya bagaimana PSM Makassar bisa bermain sangat disiplin, lalu yang kedua bermain dengan sistem yang jelas, strategi yang jelas, terutama Rizky yang akhirnya bisa mencetak 1 gol dan 1 assist, lalu Everton yang bisa mencetak 2 gol dalam satu pertandingan lawan Tampines. Artinya progres dari PSM Makassar ini terus naik. Apalagi di AFC Cup ini tidak ada pengaruhnya, tetap naik terus gitu loh. Jadi dalam arti kata, mental para pemain dari PSM Makassar ini sudah terbentuk, padahal menghadapi AFC Cup, tim-tim dari luar Indonesia. Tapi terlihat jelas para pemain tetap nyaman dalam menjalani pertandingan. Artinya strategi dan sistem dari Coach Tavares berhasil dijalankan oleh para pemain. Jadi buktinya ya PSM Makassar bisa memberikan hasil yang positif sampai sejauh ini. Dan nanti di semifinal harapan saya tentunya PSM Makassar bisa menerapkan strategi dan sistemnya lagi. Dan terutama masalah mental dan kepercayaan diri, saya berharap para pemain tidak goyang. Karena semakin tinggi level tim ya berlaga di semifinal, nanti di final, itu kan tekanan makin tinggi.
Jadi mental ini kan harus makin kuat ya. Ini yang saya berharap untuk PSM Makassar. Pesan saya, para pemain tetap nyaman, tetap bisa mendengarkan instruksi dari Coach Tavares, karena saya baru kali ini melihat Coach Tavares ini pelatih luar negeri yang langsung datang ke PSM Makassar, tapi sistemnya langsung bisa berhasil ya. Jadi para pemain dan Coach Tavares ini bisa saling cocok ya, beradu gitu loh, cocok. Ini sangat luar biasa. Ini nilai plus sebenarnya dari PSM Makassar, di mana menunjuk Coach Tavares. Jadi harapan saya PSM Makassar untuk para pemainnya mental tetap kuat, percaya diri, tetap berikan yang terbaik. Jangan ada beban sama sekali untuk di pertandingan semifinal, karena saya sangat percaya Coach Tavares bisa memberikan kontribusi dalam arti kata untuk psikologi para pemain dari PSM Makassar yang harus bisa tetap percaya diri dan tetap tenang ya, terutama di atas lapangan. Jadi ini kebanggaan untuk kita semua sebagai warga Indonesia melihat tim wakil dari Indonesia yang masih bertahan di AFC Cup ini hanya PSM Makassar. Ya, jadi saya sangat senang, saya sangat terharu melihat prestasi dari PSM Makassar. Jadi tetap semangat untuk PSM Makassar dan seluruh supporter. Ini hadiah kado spesial untuk kalian semua melihat PSM Makassar terus bisa berlanjut di AFC Cup ini, dan harapan kita bisa menjuarai AFC Cup ini untuk kebanggaan warga Makassar dan tentunya berdampak kepada sepak bola Indonesia ya. Jadi ini aja video yang saya bisa bahas untuk Bali United. Tetap semangat, PSM Makassar juga tetap semangat. Semoga ini bisa menjadi video yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di review, preview atau video berikutnya. See you.